Hai 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 friend netizen di seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Rusia telah menjadi negara yang paling banyak terkena sanksi di dunia akibat serangannya ke Ukraina. Namun hanya sedikit pemerintah di Asia yang mengambil sikap tegas terhadap tindakan Moskow tersebut. Mengutip laporan BBC Internasional, negara-negara Asia yang bergabung dengan sanksi Barat hanya 8% dari peta perdagangan global Rusia. Cina menjadi salah satunya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Myanmar. Hubungan Myanmar dan Rusia terbilang dekat. Rusia merupakan pemasok utama senjata bagi militer Myanmar. Terbaru, tetangga RI sesama ASEAN ini juga berencana mengimpor minyak Moskow guna meredakan kekhawatiran pasokan dan kenaikan harga. Perlu diketahui sejak kudeta junta di 2021, Myanmar terus dilanda gejolak politik. Namun sebenarnya ekonomi juga terpukul keras oleh harga bahan bakar yang tinggi dan berimbas ke pemadaman listrik. Yang kedua, Rusia. Pembelian sebenarnya sudah dibahas kala Kepala Junta Jenderal Min Aung Hlaing datang ke Rusia Juli 2022 lalu. Militer bahkan telah membentuk Komite Pembelian Minyak Rusia yang dipimpin oleh sekutu dekat Min Aung Hlaing. Interfax menyebut kunjungan Min Aung Hlaing ke ibu kota Kremlin saat itu dengan misi pribadi. Namun, dalam sebuah pernyataan lain, ia juga disebut akan datang untuk membicarakan soal kerjasama ruang angkasa dengan Moskow dan nuklir. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, beberapa waktu lalu juga sempat berkunjung ke Myanmar. Yang ketiga, Thailand. Pemerintah Thailand telah menyatakan sikap untuk mempertahankan posisinya dengan bersikap netral atas konflik yang terus berlanjut antara Rusia dan Ukraina. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara Gajah Putih melayani kepentingan nasional. Dilansir dari Bangkok Post, juru bicara pemerintah, Thanakron Suwongbongkong Chana, menegaskan posisi Thailand tetap netral bersama dengan ASEAN. Di samping itu, prioritas utama negaranya yakni melakukan evakuasi warga Thailand yang berada di Ukraina. Yang keempat, Bangkok. Prioritas pemerintah adalah evakuasi warga Thailand dari Ukraina, sembari mengadvokasi perlunya solusi damai. Setidaknya, terdapat sekitar 250 orang Thailand yang tinggal di Ukraina ketika invasi dimulai pada Februari lalu. Bangkok juga bergabung dengan 57 negara lain dan abstain dari pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika menskors Moskow dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR sebagaimana dilaporkan Asia Times. Yang kelima, Vietnam. Serangan Rusia ke Ukraina menempatkan Vietnam dalam posisi yang canggung secara politik dan diplomatik. Hanoi terjebak antara mencoba menghindari kecaman terhadap Rusia dan menenangkan sentimen populer di negaranya untuk mendukung Ukraina. Vietnam 2 kali abstain pada pemungutan suara PBB terhadap tindakan Rusia sebelum akhirnya memberikan suara menentang resolusi pada awal April yang menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Demikianlah ulasan negara tetangga ASEAN yang mengambil tindakan tegas. Versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan nonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.
because it will create a lot of destabilization, help us to convey the same message to Russia. Stop the war, respect international order, come back at the table, because all of us have to focus to fix the real challenge of these times, sustainable and inclusive growth. Swedia baru saja mengonfirmasi bahwa pipa gas Nord Stream yang meledak dan bocor di bawah Laut Baltik disebabkan oleh sabotase. Kebocoran pipa gas Nord Stream terjadi pada September 2022 lalu. Tim penyidik menemukan jejak bahan peledak pada beberapa benda asing yang ditemukan di lokasi ledakan. Ukraina baru memperbaiki jalur kereta api antara ibu kota Kiev dan Kherson. Perbaikan ini dilakukan setelah pasukan Rusia mundur dari kota itu. Kereta pertama ini berangkat dari Kiev pada Jumat pukul 22:14 waktu setempat dan akan tiba di Kherson hari Sabtu sekitar pukul 9 waktu setempat. Rusia memperkuat posisi di semenanjung Crimea saat pasukan Ukraina merebut kembali wilayah Kherson. Rusia mengeklaim hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan semua warga Crimea. Rusia mencaplok Crimea setelah demonstrasi pro-demokrasi nasional yang menyebabkan penggulingan mantan Presiden Ukraina yang bersahabat dengan Rusia. Hal itu digunakan Rusia sebagai landasan operasi militer khusus di Ukraina pada Februari lalu. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Robert Lewandowski mengatakan bahwa skuad Piala Dunia Polandia terkejut dengan adanya serangan rudal di tanah airnya. Sebelumnya, rudal menghantam sebuah desa di Polandia dan dilaporkan menewaskan 2 orang pada Selasa 15 November 2022. Lewandowski dan rekan satu timnya saat itu sedang mempersiapkan pertandingan persahabatan melawan Chili menjelang Piala Dunia Qatar. Jadi bagian dari pembahasan bagi para pemimpin lingkar Asia Pasifik. (18 November 2022). Berbagai peristiwa baru terjadi di hari ke-268 ini. Mulai dari Presiden Prancis ajak negara-negara Asia atasi konflik Ukraina, hingga respon Robert Lewandowski terhadap serangan rudal ke Polandia. Berikut rangkuman hari ke-268 serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak negara-negara Asia untuk bergabung melawan konflik di Ukraina. Hal itu disampaikan Macron di sela-sela KTT APEC Thailand pada Jumat 18 November 2022. Dalam kesempatan itu, Macron mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Asia bahwa perang di Ukraina adalah masalah bersama. France focused itself not just to support Ukraine,
and we will follow up. But